Muhibbin dan orang-orang yang membela nasab Ba'alawi, jelas mereka adalah orang-orang yang tersesat setelah diberikan informasi, diberikan petunjuk, dalil, hujjah, bukti yang sebenarnya. Kenapa dikatakan sesat? Karena tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima data, tidak mau menerima bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Muhibbin dan orang-orang yang membela nasab Ba'alawi, jelas mereka adalah orang-orang yang tersesat setelah diberikan informasi, diberikan petunjuk, dalil, hujjah, bukti yang sebenarnya. Kenapa dikatakan sesat? Karena tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima data, tidak mau menerima bukti, dan tidak mau menerima perkembangan sains dan teknologi modern. Padahal Islam itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa mencari ilmu, mengembangkan ilmu, karena dengan ilmu itu manusia bisa menjadi terhormat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kritik kepada Habib Idrus Ramli, seorang ulama, tetapi saya yakin keulamaannya bukan di bidang nasab, tetapi hanya di bidang ilmu fikih dan mungkin sedikit tentang akidah. Kalau berbicara soal fikih, kita akui dia adalah pakarnya, karena kemana-mana selalu bawa kitab fikih dan selalu menyampaikan dalil berdasarkan kajian, berdasarkan kitab-kitab yang dia miliki, segudang banyaknya, semuanya adalah kitab fikih. Tetapi untuk saudara-saudaraku yang ingin mengetahui tentang hakikat kebenaran, tidaklah cukup dengan hanya mengkaji ilmu fikih. Ilmu fikih memang ilmu syariat, ilmu lahir, tetapi ilmu lahir tidak cukup kecuali dilanjutkan dengan ilmu batin. Ya, dengan ilmu batin. Ali bin Abi Thalib itu menyatakan, al ilmu nahrun wal ulama'u haulan nahri yatufun. Ilmu itu bagaikan sungai dan para ulama itu hanya berputar-putar keliling muterin sungai. Kalau hanya mengitari sungai keliling, apa yang didapat? Tentu tidak dapat apa-apa, hanya melihat lahir saja, hanya melihat air yang ada di dalam sungai. Tetapi ilmu harus ditindaklanjuti supaya ketemu dengan hikmah. Ali bin Abi Thalib menyatakan, wal hikmatu bahrun wal hukama'u yaghusuna fil bahri. Hikmah itu adalah lautan, dan para ahli hikmah itu adalah mereka yang menyelam ke dalam lautan, tentu akan mendapatkan banyak kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam laut. Maka orang yang sudah sampai ilmunya kepada hikmah, dia tahu, dia bijak, dan dia mendapatkan banyak kekayaan
dari Allah Subhanahu wa taala, kekayaan spiritual tentunya. Kemudian Ali melanjutkan wal ma'rifatu safinatun. Ma'rifat itu adalah kapal, perahu, bahtera. Wal arifuna yasiruna fil bahri. Dan orang-orang yang arif sangat dekat dengan Allah itu naik kapal menyusuri lautan. Ya, yaksuduna ila an-najah, menuju jalan keselamatan. Karena itu saudara sekalian, kepada Habib Idrus Ramli, boleh dia kitab fikih yang ngotot, tetapi dia bukan ahli nasab, karena tidak ada di Indonesia pesantren ini yang mengajarkan ilmu nasab. Dan karena itu, maka pendapat atau fatwa yang didasarkan oleh ilmu fikih yang sejual itu oleh Habib Idrus Ramli jelas itu adalah cacat, dan saya menganggapnya Habib Idrus Ramli itu adalah terbalik cara berpikirnya atau sesat cara berpikirnya. Saudara sekalian, ketika kita membicarakan Rasulullah SAW, kita harus beriman kepada Rasulullah, maka kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Buktinya apa? Karena buktinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah menggali, telah menemukan, telah melihat fakta dan kenyataan kalau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keraguan terhadap Rasulullah sehingga kita beriman secara totalitas kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah yang waktu itu melihat fakta nyata kejadian yang membuktikan, menunjukkan keajaiban yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga diwajibkan menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita sami'na wa ata'na, karena yang dimaksud kita harus memuliakan keluarga Rasulullah adalah keluarga yang hidup bersama Rasulullah pada saat itu, dan kita cukup percaya mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena tabi'ut tabi'in itu ketemu langsung dengan sahabat Rasulullah SAW. Maka ketika Al-Quran menyatakan kita diperintahkan untuk mawaddah, cinta, kasih kepada keluarga Rasulullah, kita pun sami'na wa ata'na. Yang berikutnya, ketika kini kita masih memegang anjuran perintah untuk memuliakan anak cucu Rasulullah SAW, karena di zaman sekarang ini kita tidak tahu siapa sesungguhnya cucu anak keturunan Rasulullah SAW, maka disinilah kita perlunya membuktikan. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu anak keturunan Rasulullah, maka wajib membuktikan. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk menyintai, menghormati, memuliakan anak cucu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat ini kita tidak tahu sampai di mana sebetulnya siapa mereka itu, maka wajib kita mencari bukti, wajib kita mencari tahu siapa anak cucu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Jangan sampai kita tersesat menyintai, menghormati, memuliakan orang-orang yang sebetulnya bukan cucu Rasulullah SAW. Kalau kepada Rasulullah kita beriman kepada
Allah bahwa Rasul itu benar, dan ketika kita menolak maka azab sangat pedih. Ketika kepada keluarga Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah kita menolak, maka kita terkena ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin keluar dari Islam. Dan ketika kini kita diperintahkan untuk menyintai, menghormati dzurriyyah Rasulullah SAW, dan kita tidak punya bukti, maka kita harus cari bukti. Dan ketika bukti itu sudah ditemukan, maka wajib kita mencintai dan memuliakan anak cucu Rasulullah SAW. Dan para habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu anak dzurriyyah Rasulullah SAW, ternyata terbukti mereka tidak bisa memberi hujjah, tidak bisa menunjukkan dalil, tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, dan itu tidak ada. Nah, di sini ketika kita percaya kepada mereka, kalau mereka adalah keturunan Rasulullah, maka berarti kita tersesat jalan. Ya, jemaah saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi untuk memuliakan, menghormati dzurriyyah Rasulullah saat ini, itu kita perlu bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah kitab, catatan silsilah anak keturunan Rasulullah yang sahih, yang tidak diragukan keasliannya. Lalu kita pun bertanya, kapan kalau ada catatan itu? Kapan catatan itu ditulis? Apakah baru kemarin ditulis? Atau secara berlanjut, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama salaf, sampai sekarang? Kalau memang itu ada, kita percaya dan kita wajib karena itu adalah bukti. Tapi kalau selama 550 tahun tidak ada catatan Ubaidillah sebagai anak cucu Rasulullah, maka wajib hukumnya kita menolak. Dan orang-orang yang mengakui kalau Ubaidillah cucu Rasulullah itu adalah orang-orang yang sesat, seperti Habib Idrus Romli yang membaca satu kitab Ar-Raudul Jali, padahal kitab Ar-Raudul Jali itu baru kemarin ditulis, dan siapa yang menulis? Yang menulis adalah anak keturunan Ba'alawi itu sendiri. Berikutnya, juga harus ada bukti sejarah peninggalannya. Peninggalan itu bisa diuji. Kalau misalnya diketemukan makamnya, bisa makam itu diuji. Kapan makam itu ada? Tahun berapa ada? Itu ahli sejarah, arkeologi bisa menyelidikinya. Ya. Dan yang terakhir buktinya tes DNA. Maka ketika Habib Idrus Ramli berfatwa bahwa tes DNA itu tidak sah, maka perlu dipertanyakan keilmuannya. Dr. Sugeng Suherto menanyakan, Idrus Ramli itu sekolahnya di mana? Jangan-jangan dia hanya ngumpulin kitab-kitab, cuma tukang baca. Kelasnya hanya kelas membaca. Itu sebabnya saudara sekalian, Idrus Ramli tidak bisa dipercaya dan harus kita abaikan. Dia tidak sekolah ilmu pasti, tidak sekolah ilmu alam. Kitab-kitab fikih boleh, itu hanya untuk dasar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi fikih tidak bisa dijadikan dalil penetapan nasab para habib yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, Habib Idrus Ramli ini benar-benar membela para habib, membela Ba'alawi. Maka kemarin saya membuat konten isinya penghargaan Habib Ramli, Idrus Ramli sebagai pembela Ba'alawi, dan patut kita usulkan menjadi ketua Rabithah Alawiyah yang ngurusi para habib asli Indonesia.
Ketika dia sudah berangkat ke Tarim, maka sebentar lagi dia akan menjadi wali. Ya, wali para habib yang bakal menyemarakkan dunia perhabiban di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.